Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi edisi video ini aku mau sharing time terkait WTS dan WTB ya, karena sekarang itu lagi naik daun WTS dan WTB terkait tiket konser terutama K-pop ya, karena aku sendiri pribadi itu adalah penggemar Korea alias K-popers gitu kan. Jadi yang pertama ini aku mau sharing tentang WTS dulu ya. Jadi posisi aku mau ngejual nih gitu ya, mau ngejual tiket yang aku punya. Jadi ini lebih kayak bukan just tip ya, jadi emang bener-bener tiket lebih gitu ya. Jadi kronologisnya gini, aku tuh kemarin pas Taeyeon konser ya kan, aku tuh beli dua tiket gitu. Jadi yang pertama itu aku just tip ya, biasalah ya, namanya juga udah fans garis keras gitu kan, jadi takut gak dapet tiket, akhirnya just tipnya itu di just tip di angka 350. Jadi aku belinya 3.750.000 karena kan harga normal price itu tuh ke 3,4 gitu ya. Terus ternyata aku war sendiri dan temenku sih sebenarnya yang dapat, temen dekat aku itu dapat di chat 1 juga gitu kan, di harga normal web price gitu kan, web harga normal gitu kan, di angka 3,4. Akhirnya kan aku punya dua tiket ya berarti ya. Akhirnya ya udah, yang jeleknya itu adalah yang di just tip itu kan, biasanya kalau just tip itu kan ada pilihan pertama, kedua, ketiga, cadangan pertama, kedua, ketiga gitu kan. Jadi aku pengennya chat 1A, terus pilihan kedua itu chat 1B, terus yang ketiga chat 1C gitu kan. Nah habis itu chat 1A, 1B, 1C, terus ternyata just tip aku dapatnya di 1C, padahal aku itu maunya yang 1A gitu. Sedangkan temen aku war sendiri dapat di 1A dengan harga normal gitu kan. Akhirnya kan karena aku punya dua tiket konser gitu kan, terus gua apain ini kan, nggak mungkin aku bagi dua, ada yang di 1A, ada yang di 1C gitu kan. Akhirnya yang 1C ini aku jual di Twitter, di WTS-in tuh gitu kan. Nah sebenarnya ini problematik kita sebagai orang WTS gitu ya. Sebenarnya nggak salah customer buat nawar, namanya juga kan customer ya, maunya dapat yang murah gitu, tapi please dong pakai hati gitu loh kalau kalian gitu, karena aku pernah posisi jadi WTS ataupun WTB ya. Jadi kalau yang di WTS tuh ya agak kesel gitu. Jadi oke lah gitu, karena kenapa jatuhnya, kalau aku bilang pasaran tiket Taeyeon kemarin itu buat yang WTS agak jatuh sih dibandingkan harga normalnya gitu. Mungkin kalau konser-konser kayak NCT kemarin ya, NCT The Link sama NCT Dream itu mungkin WTS bukannya WTS itu benar kayak nyari untung gitu loh. Jadi misalkan harganya sekian 3,4 misalkan, tapi orang-orang pada rata-rata jualnya 3,7. Nah kalau kasusnya Taeyeon kemarin itu, orang-orang yang WTS bukannya malah naikin harga, tapi malah turunin harga gitu. Jadi karena turun harga semua pasarnya turun, jadinya ya udah kita pasti kan juga mau ikutan turun dong. Dengan turunnya kita berarti kan logikanya kita rugi nih secara material gitu. Kayak aku kan dapat 2 tiket tuh, minimal aku jual tuh minimal nggak usah deh sama fee-nya just tip gitu, udah harga normal aja, itu pun aku udah rugi 3,5 gitu kan. Udah sampai hari H, ternyata kirain aku bakalan naik, ternyata tuh udah pasaran tuh bener-bener kayak jatuh gitu. Jadi yang chat 1 orang-orang itu jual di angka 3,3 pas gitu, 3 juta pas. Udah gitu ada juga yang bahkan sampai 2,7, 2,8 karena udah hopeless, kayak tiket gue kayak nggak bakal laku deh gitu kan. Terus akhirnya tiket-tiket yang di harga underprice terlaluan itu pada banyak yang laku kan. Terus aku tuh kayak ya Allah ya kali gue jual 2 jutaan. 2 jutaan itu setara kayak chat 4 kalau nggak salah ya kan. Chat 3 juga kayak masih 2 jutaan, 2, pokoknya itu tuh jatuh banget deh gitu kan. Akhirnya ya ini sama kayak kasus SM Town sekarang gitu kan. SM Town sekarang pun gitu pasarannya jatuh. Jadi ketika pasaran jatuh tuh kenapa? Karena biasanya tiket di webnya pun masih banyak. Jadi kita yang kayak double gitu. Kenapa biasanya kita yang double itu? Karena pertama yaitu panik buying, ya nggak sih, ketakutan nggak beli, ketakutan nggak dapat, akhirnya just tip kanan kiri dan war sendiri ternyata dapat semuanya, pusing jadi ini apa ini tiket gitu kan. Ya udah akhirnya
di malam terakhir besok konser bukannya makin membaik malah makin memburuk gitu kan. Orang-orang nawarnya malah kayak 2,5, 2 jutaan. Hello, gue tuh beli pakai uang loh, bukan pakai daun. Itu sih yang agak kecewa di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau buat orang-orang yang WTS itu sebenarnya problemnya itu liatin pasarnya dulu gitu. Kalau pasarnya itu bagus, kamu bisa dapat untung. Tapi kalau misalkan pasarannya tidak bagus, bukannya untung tambah malah buntung gitu ya. Itu buat kaum WTS begitu. Kalau WTS palingan sering-sering di Twitter sih, karena orang-orang lebih nyari WTS di Twitter dibandingkan di Instagram ataupun di TikTok gitu. Ya udah cuma WTS aja, WTS sekian itu ya. Dari segi kalau kamu mau WTS itu pokoknya pertama deh lihat pasarannya di angka berapa gitu kan. Terus yang kedua sering-seringin aja tweet gitu kan, biasanya ada tuh gitu ya. Itu buat kalau kalian mau WTS gitu ya, itu sarannya. Terus sekarang next adalah kalau posisi kita pengen WTB ya kan, want to buy tiket gitu. Jadi WTB itu, ini pengalaman aku WTB di Twitter. Ini kemarin pun aku habis WTB tiket SM Town Jakarta. Jadi aku WTB itu ada berapa kali aku WTB? Oh ya, aku WTB itu ada 2 kali. Yang pertama itu SS9 Super Show 9, dan yang kedua adalah SM Town ini gitu kan. Nah kalau untuk yang WTB kita posisi dari pembeli ya, kita posisi dari pembeli itu yang pertama yang harus kita kritisi, apakah akun itu bener atau scammer gitu ya. Akun itu bener akun itu bener atau penipuan. Bentar, ada azan, kita jeda sebentar, oke? Oke, jadi balik lagi ke WTB ya. Jadi yang pertama adalah kalian harus cross check. Tadi aku itu WTB 2 kali sih yang saat ini ya, yang udah berjalan akhir-akhir ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya udah banyak sih gitu kan. Yang pertama WTB itu yang perlu kalian cross check adalah akun si penjual ya kan. Yang pertama sebenarnya bukan dilihat dari followersnya sih, ternyata banyak juga kok followers banyak tapi dia nipu gitu. Kenapa? Karena kan sekarang zamannya bisa beli followers ya gak sih. Yang pertama itu sebenarnya bukan followers sih, jadi lebih ke seberapa sering dia nge-tweet WTS. Dan yang kedua, tweetnya itu nggak cuman di home tapi di reply-nya juga. Karena kenapa? Karena emang segitu hopelessnya, segitu putus asanya kalau kamu bener-bener posisi kamu adalah punya tiket tapi bingung mau dijual kemana gitu loh. Jadi setiap orang ada yang nge-tweet WTB pasti di bawahnya langsung WTS gitu loh. Nah itu biasanya adalah tipikal orang yang agak depresi lah, gimana ini tiket harus laku. Jadi semakin banyak dia reply balasan itu WTS, berarti insya Allah itu jujur ya kan. Terus yang kedua, yang pertama itu ya, lihat di Twitternya gak cuma following tapi pembentukan Twitternya itu kapan gitu. Kenapa kalau baru dan followingnya masih dikit, wah tanya ya, meskipun semurah apapun pokoknya jangan beli deh kalau misalkan itu akun baru. Nah kalau akun itu lama silahkan gitu. Terus tadi followers nggak menjamin kalau dia itu nggak scammer gitu ya, karena saat ini udah banyak buat bisa beli followers gitu ya. Terus yang ketiga, usahakan DP seminim mungkin gitu. Kalau bisa 100.000 deh gitu kan. Jadi DP ini usahakan DP kamu tuh bener-bener kayak kalau amit-amit nih kita kena scammer, udahlah ikhlasin aja gitu. Kalau misalkan si penjual mintanya 50%, 70%, please nggak usah diikutin. Kenapa? Karena balik lagi kan ini kan kalau tipikal ini tuh kayak aku posisi tadi ya, kalau aku WTS itu kan posisinya kan sama-sama aman. Si penjual butuh duitnya, sisaan duitnya, si pembeli butuh tiketnya. Itu sama win-win solution gitu kan. Kalau entahlah tuh si pembeli mau 100.000 kek, 200.000 kek gitu. Jadi kalau kemarin ini aku yang SM Town itu si kakaknya itu jual 1,8 2 tiket di C3 gitu kan.
C3B. Terus aku emang butuh 2 tiket, terus aku langsung tawar dong. Tadi inget, tawarnya jangan sadis gitu kan, minimal setengah harganya itu tuh udah wah gitu loh ya kan. Kalau C3 di SM Ron itu kalau nggak salah 2,4 2,1 lah istilah gitu ya. Ya kalau misalkan kita masih nawar di angka 17 18 itu masih wajar ya kan, berarti kan si kakaknya rugi 300 400 nggak nyampe sejuta lah istilah. Kalau misalkan kayak aku kemarin tuh yang Teon, aku beli 3,7, terus ada orang nawar 2,5, wow gitu kan. Balik lagi ke tadi ke ke DP minim ya, kayak tadi jadi aku beli 2 tiket 1,8, kakaknya jual, terus aku nego karena aku mau ngambil dua tiketnya itu, jadi aku minta gini, Kak bisa kurang dikit nggak, aku minta dong 3,5, aku ambil dua-duanya gitu kan. Berarti kan kalau 3,5 kan 1,75 ya nggak sih. Oh iya Kak, nggak apa-apa gitu kan, dia deal. Terus akhirnya aku tanya, DP-nya berapa Kak? DP-nya kalau 50% gimana? Terus aku gini, Kak kalau DP-nya 500.000 boleh nggak sih? Karena kan berarti kan 3,5 nih totalnya, 500 ribunya itu 2 tiket ya, jadi 2,5 1 tiket, aku DP-nya 250. Jadi sisanya pas di venue atau COD buat nganter tiketnya itu diangkat 3 juta. Jadi aku bayar 3 jutanya nanti pas COD di venue atau pengambilan tiket fisiknya gitu kan. Nah itu kan aman, sama-sama win-win solution ya nggak. Pokoknya itu hindari DP yang terlalu gede. DP itu tuh cuma buat pegangan kalau si penjual atau si pembeli ini nggak hit and run gitu loh, nggak kabur. Gua udah ACC nih, lu beli tiket gua, terus kok pas mendekati hari H nih pembeli nggak ada, itu kan pusing kitanya sebagai penjual ya nggak sih. Ya tadi emang badan gue bisa bagi dua, gue satu di sini satu di sini kan nggak mungkin gitu kan. Apalagi kalau udah mendekati detik-detik masuk konser itu udah mau nge-hype ya kan, mau excited, udah pusing duluan sama tiket gitu kan. Gitu ya. Jadi itu saran WTB dan WTS versi aku. Gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mau ditambahin sama teman-teman sekalian gitu kan. Pokoknya saran aku itu kalau untuk posisi WTS, kenali pasar kalian gitu kan, pasarnya gimana. Kalau emang jatuh bareng-bareng gitu kan. Terus yang kedua, kalau kalian mau WTB, please aware itu ya, 3 hal itu. Kepoin Twitternya, kepoin following sama tweetnya. Yang terakhir, DP seminim mungkin, sekecil mungkin gitu ya. Terus palingan tambahan adalah kalau kalian nyari tiket murah nih, khususnya tadi konser Korea itu biasanya tergantung artisnya, balik lagi tergantung artisnya. Kalau di aku tuh pecinta SM ya kan, aku tuh pecinta SM banget. Jadi kalau misalkan yang datang itu adalah artis idola aku pasti war tiket ya, pasti gitu kan. Karena harus depan harus dapat sedekat mungkin sama panggungnya, stage-nya itu sekecil mungkin nomor QN-nya gitu kan. Itu kalau idola aku gitu. Tapi kalau yang aku ngerasa aku biasa aja sama idola ini gitu kan, biasanya aku bisa WTB di Twitter atau di Calo. Kenapa gitu? Karena kalau WTB di Twitter atau di Calo biasanya harganya lebih murah dibanding di website resminya. Tapi ingat ya, garis bawahi, kalau kalian suka dan cinta mati sama artis ini, please jangan beli di Calo ataupun di Twitter. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan nih aktor-aktor juga gitu kan, biasa kan ada benefit kayak high touch ya kan, foto group. Nah itu kan biasanya kan limited edition. Kalau misalkan kamu suka, kamu nggak mungkin dapet itu ya nggak gitu. Tapi kalau misalkan kamu biasa aja cuma kepo sama acaranya, nggak apa-apa sih beli di Twitter ataupun di Calo gitu. Terutama Calo on the spot sih sebenarnya itu lebih aman dibandingkan sama yang di Twitter. Tapi nggak enaknya adalah, pertama itu kalau Calo di venue itu kadang annoying, bapaknya tuh ngikutin kita terus gitu. Jadi kita nanya asal aja gitu, kayak Pak ini berapa gitu kan. Kayak aku kemarin pas SS9 itu posisi aku belum punya tiket, karena yang bawa kan kalau sendirilah ya, pakai member ribet lah istilahnya gitu. Ya udah akhirnya aku datang pagi. Itu gak enaknya kalau beli tiket on the spot gitu ya. Pertama adalah
kamu harus datang lebih pagi untuk ngecek keadaan tiketnya gitu kan. Gak enaknya di situ. Jadi aku tuh pas suju itu SS9 kemarin, aku tuh datang dari jam 7 padahal 7 pagi, padahal acaranya itu jam 2 siang. Iya, jam 2 siang. Aku dari jam 7. Kenapa? Kadang aku nggak punya tiket. Meskipun udah pakai tas transparan, udah bawa light stick, ya kalau udah pede aja gitu. Padahal mah tiket belum punya. Tapi itu kalau misalnya kamu belum punya tiketnya, itu pasti pusing gitu kan. Pusing itu karena kita masih galau nih, ya kan, kita masih nggak tahu gue bisa dapet tiketnya apa enggak sih gitu. Tapi kalau misalkan kamu suka kayak kemarin aku nonton Taeyeon SM Town besok gitu kan, ya udah aku datang bawa diri aja, toh kan udah number seat, enaknya number seat tuh gitu loh, jadi bangkunya tuh nggak kemana-mana gitu kan. Kamu mau datang jam 5 kamu datang jam 7 pun juga itu bangku nggak kemana-mana. Beda kalau ini ya QN, ya kan queue number kan kita berdiri, jadi kan kita pas di bawah gitu kan langsung pada hari. Tetap aja kadang tuh biasanya QN itu hanya berlaku di luar, ketika dalam tetap aja lari-larian juga gitu kan. Tapi sebenarnya untuk QN dan ada queue number sama seat number itu enaknya tuh di situ. Jadi kita sebagai pembeli atau kita sebagai penonton itu nggak usah dasak dusuk gitu kan. Makanya kan kayak kemarin konser tuh Dede Gemes gitu kan. Kenapa aku manggil Dede? Karena aku udah tua gitu kan. Dede Gemes kemarin yang sempat konsernya dibubarin gara-gara fansnya kecapean, ya kan. Harusnya kan ya kan ada QN, ada SN. Kalau misalkan kalian sebagai penonton yang benar, pasti kalian ngikutin peraturan itu. Datanglah sesuai waktu yang ditentukan. Gitu. Kenapa? Karena kan coba nih ya, kenapa aku tuh heran sama orang-orang yang datang pagi-pagi banget gitu kan. Oke lah, yang pernah pasti freebies ya kan. Freebies kan pasti selalu datang pagi gitu. Kalau siang-siangan dikit pasti nggak dapetan tuh freebies gitu kan. Tapi yang balik lagi kan ada pasti kan promotor itu ngasih tahu open gate-nya jam berapa, open ininya jam berapa. Ya nggak sih, ikutin aja step by step. Tuh nggak enak kok di venue itu. Oke lah kalau di AS itu enak ya ber-AC. Ya kalau di GBK panas cuy gitu kan. Ya kan semakin lama kamu semakin cepat kamu datang, kamu tuh sibuk buat makannya, sholatnya, kamar mandinya itu udah ngantri ya kan. Kalau kalian mepet palingan ke kamar mandi cuma beberapa kali doang gitu, nggak seribet gitu deh. Oke. Paham kan gitu. Oke, sampai di sini aja video sharing kali ini tentang WTS dan WTB berdasarkan pengalaman aku gitu kan, yang udah masuk dunia K-pop dari tahun 2010 sampai sekarang gitu kan. Dan stay tune terus. Oh iya, pokoknya video aku nggak tahu ini tuh bakalan aku upload sebelum SM Town atau sesudah SM Town. Pokoknya video yang paling terbaru adalah video SM Town, karena kan kemarin aku di video di SS9 itu aku ada ngomongkan ke kalian kalau kita akan ketemu lagi di video di SM Town gitu kan. Jadi tadi pagi ini masih baju yang tadi pagi sih gitu kan. Jadi gara-gara kayak aku tuh udah di pikiran aku tuh kayak banyak orang-orang yang WTB dan WTS dan banyak kena scammer gitu kan. Jadi kayak aku harus kayak sharing doang sih sebenarnya ya kan, kayak viewersnya banyak aja gitu kan, subscriber banyak aja, tapi kan ya itu karena aku pengen sharing gitu kan, mungkin buat teman-teman video ini akan bermanfaat gitu ya. Oke. Makasih semuanya yang udah nonton video aku ya, meskipun penampilan bare face capek abis tadi itu di video SM Town aja ya, aku curhat keluh kesah penukaran tiket tadi pagi gitu kan. Oke, begitu aja, sampai berjumpa di video selanjutnya, bye bye.